Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sudah masuk semua? Sudah. Karena sudah jalan semua, kita mulai kegiatan kita. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar dan mendapat keberkahan. Ya, untuk kelas silakan pimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Mahmudin, Hadir Bu. Akila dan Nifa, Hadir Bu. Eza Berlian. Hadir Bu. Sebelum kita memulai kegiatan, Ibu akan mengadakan game dulu. Ya, Ya. semuanya tangan di depan. Oke, mulai. Kita lihat siapa yang paling konsentrasi. Tangan di atas, tangan di samping, tangan ke bawah. Kita semua sudah ujian? Ya, nilainya bagus semua. Bagus. Ada yang tidak bagus? Ada, ya. Kira-kira tahu kenapa penyebabnya tidak bagus nilainya? Belajar. Tidak belajar. Kenapa tidak belajar? Malas. Malas belajar. Nah, ya. Karena malas belajar ini banyak faktor yang menyebabkannya. Salah satunya apa? Salah satunya kita tidak memahami strateginya, ya. Jadi belajar, sedangkan kita tidak nyaman dengan cara itu, makanya jadi malas. Karena itu Ibu mengangkat tema strategi belajar dengan gaya ini. Pertama, dari hasil bimbingan ini Ibu berharap kita semua memahami pengertian belajar, memahami arti gaya belajar, kemudian memahami strategi belajar, dan bisa menerapkan strategi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Yang terakhir, menemukan cara ketika kita harus beradaptasi dengan cara belajar, cara mengajar Bu. Ibu akan sampaikan langkah-langkah kita hari ini. Pertama, nanti Ibu akan memberikan kalian angket. Angket itu berisi tentang cara menemukan gaya belajar masing-masing kalian. Ya, Nak, ya? Kalian isi angket tersebut dan kalian nanti akan Ibu gabungkan dengan kelompok yang mempunyai gaya belajar yang sama. Setelah kita bergabung dengan kelompok masing-masing, Ibu akan memberikan materi. Materinya itu akan disampaikan melalui PPT itu, PowerPoint itu. Dan setelah memberikan materi, kita akan mengadakan diskusi kelompok kecil. Kalian akan berdiskusi dengan teman-teman kalian yang gaya belajarnya sama. Nanti ada beberapa pertanyaan yang menjadi acuan dari diskusi tersebut. Salah satu di antara kalian menampilkan hasil diskusi tersebut di depan kelas dan akan kita diskusikan bersama-sama. Kita akan mengadakan layanan ini selama 1 jam. 1 jam pelajaran. Jadi Ibu berharap dalam kegiatan ini semuanya melakukan dengan baik. Bisa? Bisa. Baik? Bisa. Nanti seperti yang saya sampaikan tadi, diharapkan setelah kita melakukan kegiatan ini, anak-anak semuanya paham strategi belajarnya masing-masing, bisa belajar dengan gaya itu, supaya belajar jadi menyenangkan. Ya. Sebelum kita masuk, sudah siap, Nak? Ya, Bu. Sudah materi? Siap. Siap ya. Kita mulai. Baik, sebelumnya Ibu akan memberikan angket. Bantu Ibu Azhar maju ke depan. Ada yang sama aja? Bisa ya? Belakang. Pertama, silakan dibaca dengan cermat ya. Ini ada 3 kolom. Kolom pertama itu visual, kolom kedua auditorial, dan kolom ketiga sebelah belakang kinestetik. Semua poin-poinnya diisi. Cara pengisinya, silakan contohkan pada angka 3. Kalau poin yang di sini kau baca, misalkan nomor 1, teliti terhadap yang detail. Seandainya anak-anak merasa, ya saya sangat teliti, silakan diisi di kolom 3. Jumlahnya ditulis di sini. Nah, nanti angka yang terbanyak itulah gaya belajar kalian. Bisa kita isi sekarang? Bisa. Ya, silakan. Sudah tahu semua kan gaya belajarnya?
Oke, kalau sudah tahu semua, sekarang kita bagi kelompok sesuai dengan gaya. Sudah di sesuai kelompok? Sudah. Ini visual, auditorial orang tiga, kinestetik. Sudah semua ya? Sebelum berdiskusi, Ibu akan menyampaikan materi dulu. Materi kita tentang strategi belajar atau upaya yang dilakukan oleh setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku baik dalam pengetahuan, keterampilan, juga sikap dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai materi yang telah dipelajari. Ya, ini pengertian belajar. Jadi belajar itu yaitu suatu proses atau upaya. Ingat, kata kuncinya proses atau upaya. Proses atau upaya. Untuk apa proses ini dilakukan oleh setiap individu, semua orang, setiap individu untuk mendapatkan perubahan. Proses ini menghasilkan perubahan. Baik dari segi tingkah laku, pengetahuan, ya, keterampilan, juga sikap dan nilai positif. Perubahan. Kalau dari segi pengetahuan kita jadi bertambah. Dalam segi tingkah laku kita berubah menjadi lebih baik. Keterampilan kita juga menjadi lebih baik. Kemudian kita masuk ke fase intinya, gaya belajar. Ya, ini pengertian gaya belajar. Silakan bacakan Naira. Karakteristik dan preferensi bagaimana seseorang menyerap, mengatur, dan mengelola informasi yang diterimanya. Ya, gaya belajar itu karakteristik atau referensi bagaimana seseorang menyerap, mengatur, dan mengelola informasi yang. Gaya belajar itu ada 3. Ini definisinya secara ahli. Nah, ada 3 macam gaya belajar. Pertama visual, kedua auditorial. Kita sebutkan auditorial, visual, kinestetik. Strateginya lagi ya. Strategi dalam belajar visual. 1. Gunakan materi visual seperti gambar, diagram. Ini termasuk ya. Gambar itu gaya belajar visual. Mana visual kanan? Nah, ini visual ya. Jadi gaya belajar yang lebih banyak menggunakan mata. Visual itu ke mata. Perhatikan dalam diskusi ini yang akan kita diskusikan. Pertama, jawablah ini pertanyaan-pertanyaan ini. Itu yang kalian diskusikan. Apa maksud belajar? Apa yang dimaksud gaya belajar? Dan sebutkan jenis gaya belajar. Ketika kelompok mendiskusikannya, ya. Silakan diskusi. Ya. Diskusinya sama kelompoknya. Ya, silakan. Sini lah. Ya. Nah, sudah ada apa diskusinya? Supaya dalam beradaptasi dengan guru yang sesuai. Kalian auditorial nih, contohnya guru kamu mengajarnya membaca, praktek saja, ya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nih nak, perhatikan. Untuk nomor 7 nih yang harus kalian diskusikan, ya. Ini contoh nih, visual. Visual ini kan gaya belajarnya dengan menggunakan melihat yang mata. Tapi gurunya cuma ngoceh aja, ya, bicara aja, tidak ada yang dilihat. Kira-kira kayak apa yang kalian lakukan biar belajarnya tetap nyambung. Mencatat apa yang di. Iya.
Silakan maju ke depan salah satu kelompoknya, ya, untuk menyampaikan hasil diskusinya ya. Ya silakan. Jadi dekat ya. Silakan. Ini dari kelompok 3 dulu. Ya. Upaya yang dilakukan orang dengan modalitas kinestetik yaitu meminta guru mencontohkan atau mempraktekkan pelajaran, menirukan dengan gerak apa yang dilakukan guru, mempraktekkan sendiri pelajaran tersebut. Modalitas siswa yaitu mencari sendiri video atau gambar yang berkaitan dengan pelajaran yang diajarkan guru. Ya, ada yang bertanya? Yang dilakukan orang dengan modalitas Ya, semuanya sudah berdiskusi. Ibu rasa semuanya sudah paham ya? Paham. Setelah mengetahui gaya belajarnya, silakanlah belajar gaya-gaya belajar kamu sendiri. Agar apa? Ya, agar belajar lebih mudah memahami. Kalau belajarnya sudah bagus, sudah oke, insya Allah nilainya juga oke ya. Baik. Selanjutnya, Ibu minta sama kalian untuk mengisi lembar tugas. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan. Perhatikan ya. Ini ada beberapa pertanyaan. Nanti silakan dijawab pertanyaan ini ada 5. Kemudian untuk tabel, ini tabel yang kedua, atau tidak. Jika pernyataannya kamu setuju, tulis contoh di kolom Setuju. Jika pernyataannya tidak setuju, contoh di kolom tidak setuju. Tapi sebelumnya jawab dulu pertanyaan ini. Setelah Berdoa mulai. Jadi setelah belajar doa tadi, maka kegiatan kita hari ini juga akan kita akhiri. Baik-baik nanti pulangnya di jalan, jangan kemana-mana. Jangan lupa belajar di rumah, gunakan strategi yang sudah